Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Ulfia Eka Surya selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi atau pokok bahasan, yakni beberapa kesukaran dalam pendidikan. Dan kali ini yang menjadi bahan kajian kami adalah tentang keras kepala. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Nurlaili Marzuko dengan NIM 056. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya yang bernama Siti Makrufah dengan NIM 068 sebagai notulen, dan teman saya satu lagi yang bernama Anissa Syifaul Kolbia dengan NIM 071 sebagai pemateri. Nah, kami di sini akan membahas tentang istilah keras kepala, penyebab keras kepala, dan usaha menghilangkan sifat keras kepala. Agar mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Syifaul Kolbia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas materi pertama tentang keras kepala. Kalian mungkin familiar dengan sebutan keras kepala. Nah, apa sih keras kepala itu? Apa pula penyebab anak menjadi sangat keras kepala? Dan bagaimana cara menghilangkannya? Menurut KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan menurut Kamus Kambir, arti keras kepala yaitu sebagai seorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain, hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Sementara dari psikolog, keras kepala berarti sikap seorang yang menolak mengubah pendiriannya. Orang yang keras kepala memiliki prinsip, yaitu saya tidak akan berubah, Anda pun tidak bisa memaksa saya untuk berubah. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yang bernama Nurlaili Marzuko. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu penyebab dari keras kepala. Saya sendiri yang akan membacakan. Nah, yang menjadi faktor utamanya adalah dari keluarga, karena watak bisa terbentuk dari lingkungan keluarga, pertemanan, dan masih banyak hal lainnya. Kemungkinan besar yang menyebabkan anak mempunyai sifat keras kepala yang pertama, yaitu kondisi keluarga yang kurang harmonis. Kepribadian anak tidak jauh-jauh berkembang dari bagaimana kondisi terdekatnya. Di sini bagian yang paling berperan adalah keluarga. Ada paribahasa yang berbunyi, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya memang benar adanya. Dan untuk yang kedua yaitu gangguan pengendalian emosi. Biasanya hal ini berawal dari sesuatu yang sangat diinginkan dan tidak mau diganggu-gugat namun tidak berhasil didapatkan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kurang mendapat perhatian dan kasih sayang oleh keluarga. Anak yang tidak berkesempatan untuk merasakan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, maka akan bisa tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala. Sebab sifat keras kepala adalah kebalikan dari lembutnya perhatian dan kasih sayang. Ketidakseimbangan antara kasih sayang dan perhatian akan menghasilkan karakter yang kurang menyenangkan. Kemudian yang keempat yaitu terlalu dimanjakan sejak dini. Anak yang dimanja umumnya selalu dituruti apa yang menjadi kehendaknya. Akibatnya anak itu mengalami kesulitan dan kesukaran dalam permainan maupun dalam pekerjaannya sehari-hari. Dan yang terakhir ada iri hati terhadap adiknya yang baru lahir. Di sini biasanya anak akan merasa kasih sayang orang tuanya yang tadinya dicurahkan kepadanya beralih kepada adiknya. Banyak kehendaknya yang tidak dapat dilayan oleh ibunya. Maka dari itu anak sering merasa kesal, sering membantah atau tidak menuruti perintah orang tuanya. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya, saya serahkan kepada Siti Makrufah
Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang ketiga, yaitu usaha menghilangkan sifat keras kepala. Yang pertama yaitu jangan terlalu memanjakan anak atau terlalu banyak memberikan pertolongan. Didiklah anak-anak ke arah dapat berdiri sendiri dengan kemampuan sendiri. Kedua, janganlah memberi tugas atau pekerjaan yang terlalu sukar hingga tidak dapat terpecahkan oleh anak. Ketiga, kalau keras kepala itu karena putus asa, gembirakan hati anak itu, jangan dicela atau dihina, tetapi berikanlah kepercayaan terhadap dirinya. Besarkanlah hatinya. Keempat, pada anak yang masih kecil, usaha kita dapat pula berhasil dengan membelokkan perhatian itu ke arah lain. Apalagi kalau tanda-tanda keras kepala itu baru mulai nampak. Kelima, pendidik hendaklah ingat tabiat anak-anak dan keadaan pada waktu itu, lahir maupun batinnya. Sekian materi yang saya sampaikan untuk kesimpulan dari seluruh materi, yaitu pekerjaan mendidik bukanlah pekerjaan yang mudah. Di dalam pendidikan, terdapat bermacam-macam kesukaran yang disebabkan oleh keadaan atau pembawaan anak itu sendiri, maupun oleh lingkungan, oleh si pendidik sendiri. Keras kepala menjadi salah satu kesukaran dari pendidikan. Keras kepala yaitu seorang yang berpendirian teguh, menganggap pilihannya sebagai yang paling tepat, dan tidak menerima pendapat orang lain. Penyebab yang paling utama adalah dari faktor keluarga dan seorang pendidik. Usaha yang dapat menghilangkan adalah dengan tidak memanjakan dan tidak terlalu menuruti apa yang jadi kehendaknya. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi telah kami sampaikan. Jika teman-teman yang belum paham atau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan langsung ke kelompok kami. Dan sekian dari presentasi kami. Semoga dari materi yang kami berikan bisa mendapat wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Kepada Ibu dosen kami, mohon untuk mengevaluasi kekurangan yang terdapat pada presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.